Mengenai IKN Pak, pastinya ada proses adaptasi baru terhadap wilayah baru dan sistem baru. Nah, menurut pengamatan atau proyeksi Ombudsman, apakah ada potensi maladministrasi di situ nanti Pak? Ada laporan masyarakat menyatakan bahwa hak atas tanah saya dirampas ya, tanpa diberi ganti rugi yang sesuai. Dari proses awal ini aja sudah ada potensi maladministrasi jika tidak ditangani dengan tepat. Mengapa? Bisa jadi nanti proses pembangunan berjalan, konflik agrarianya juga jalan antara masyarakat setempat dengan proses pembangunan proyek itu. Jadi kalau saya dari proses awal aja ini belum smart ya, belum baik. Ada kasus yang terjadi di Nusa Tenggara Timur. Ada calon PNS yang tidak dilantik-lantik oleh kepala daerahnya. Karena sudah sekian tahun tidak diangkat, dia akhirnya komplain kan. Akhirnya kenapa kok tidak diangkat, tidak direspon, ke BKD-nya nggak direspon. Akhirnya dia datang ke Ombudsman melapor. Nah kita dalami mengapa kok tidak dilantik. Nah salah satunya kita temukan penyebabnya adalah anggota polisi melaporkan sendiri lembaganya. Nah itu apakah cerminan bahwa masih banyak potensi maladministrasi di kepolisian Pak? Ombudsman itu berpendapat bahwa pelanggaran terhadap penyelenggaraan pelayanan publik itu adalah induk ibu dari segala korupsi. Apa yang paling banyak diadukan oleh masyarakat? Ya setidaknya dalam 2 atau 3 tahun terakhir lah kalau memang ada datanya. Presiden Gus Dur meninggalkan satu warisan berharga bagi bangsa Indonesia dengan mendirikan satu lembaga negara yang waktu itu dibentuk untuk menjawab tuntutan reformasi akan penyelenggaraan negara yang baik dan pemerintahan yang bersih. Lembaga tersebut namanya Ombudsman diharapkan mampu menjamin terselenggaranya pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ombudsman masih eksis sampai sekarang, tetapi perannya belum sevital seperti yang diharapkan, yang diperkuat dengan kenyataan bahwa indeks persepsi korupsi Indonesia masih rendah. Ditemukan banyak penyimpangan atau maladministrasi dalam pemerintahan. Apa itu Ombudsman dan bagaimana kinerjanya? Mengapa cita-cita pemerintahan yang bersih dari korupsi dan nepotisme belum sepenuhnya terwujud di Indonesia? Simak obrolan saya dengan Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Bapak Muhammad Najih. Assalamualaikum Pak Najih. Waalaikumsalam. Pak Najih, kita akan berbincang-bincang atau akan mengupas tuntas tentang lembaga yang namanya Ombudsman, lembaga yang Bapak pimpin. Lembaga ini sebetulnya sudah cukup tua, cukup senior, bahkan lebih senior daripada lembaga yang lahir setelah reformasi seperti KPK atau Mahkamah Konstitusi atau KPK dan lain-lain. Tetapi lembaga ini pamornya atau reputasinya kalah dibanding lembaga-lembaga yang saya sebut tadi. Sebenarnya apa sih Pak tugas pokok dan fungsi, dan mengapa lembaga ini yang sebenarnya perannya sangat-sangat penting tapi kalah reputasinya atau pamornya dibanding lembaga negara yang lain? Terima kasih atas kesempatannya. Tadi sudah diberi penjelasan yang memadai menurut saya tentang kehadiran Ombudsman di Indonesia. Jadi memang mengapa kalau ada pertanyaan yang seperti itu pertama yang harus difahami bahwa Ombudsman adalah
lembaga yang dibentuk dengan proses yang berjenjang. Kalau dibanding sebelum nanti saya menjelaskan mengenai tugas dan fungsinya, saya ingin menjelaskan mengenai prosesnya ya. Jadi waktu awalnya Ombudsman itu dibentuk dengan Kepres tahun Keputusan 2000. Presiden. Ya. Karena ini berdasarkan kepada Kepres, maka tingkat pemenuhan kelayakan sebagai lembaga itu tentu tidak seperti yang dibentuk lewat undang-undang. Gitu. Nah, ini memerlukan proses yang lama, baru tahun 2008 Ombudsman itu diakui sebagai lembaga negara dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Jadi kalau diukur dari lahirnya undang-undang, ya Ombudsman ini umurnya masih kurang lebih 13-14 tahun. Gitu. Diukur dari sejak lahirnya Kepres, tahun 2000 ya sudah 23 tahun. Gitu. Nah, dalam konteks budaya hukum di negara kita itu lembaga-lembaga yang diakui secara konstitusional itulah yang lebih diberi tempat. Lembaga yang dibentuk lewat undang-undang itu baru kemudian. Nah, ini yang menjadi problem di negara kita ini. Munculnya KPK dan juga Mahkamah Konstitusi misalnya sebagai anak kandung reformasi itu memang diberikan kewenangan yang bersifat lebih kepada law enforcement, penegakan hukum. Ya, tapi kalau Ombudsman itu lebih kepada law influence, memberikan pengaruh hukum atau yang sering kita sebut dengan magistrature of influence, bukan magistrature of sanction. Nah, sementara kalau dalam budaya masyarakat kita itu kalau lembaga itu diberi kewenangan menghukum itu dianggap lebih bergigi, lebih dihargai dibanding lembaga yang diberi kewenangan untuk memberi pengaruh supaya melakukan perubahan. Nah, itu bedanya antara lembaga-lembaga lain dibanding dengan Ombudsman. Nah, sementara tugas Ombudsman di dalam undang-undang itu sekurangnya ada 3 garis besar ya, Undang-Undang 37 tahun 2008 di dalam pasal 7 dan pasal 8 di sana menyatakan bahwa tugas dan kewenangan ya itu yang pertama adalah menyelesaikan laporan masyarakat tentang dugaan adanya maladministrasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah melakukan pencegahan terhadap maladministrasi. Yang ketiga, tugasnya adalah memberikan saran kepada penyelenggara pelayanan publik, mulai dari pemerintahan pusat sampai pemerintahan daerah, termasuk penyelenggara negara. Nah, ini 3 tugas utama yang disematkan kepada Ombudsman, yang didefinisikan kepada di undang-undang bahwa Ombudsman adalah lembaga negara yang diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh negara, pemerintah, BUMN, BUMD, dan swasta yang diberi kewenangan tugas pelayanan publik tertentu yang menggunakan anggaran belanja daerah atau negara. Nah, itu. Nah, kalau kita lihat dari tugas dan fungsinya, seperti juga definisi di dalam undang-undang tadi, memang tugas kita ini adalah lembaga pengawas. Nah, lembaga pengawas yang seperti apa? Kalau di undang-undang juga dijelaskan bahwa Ombudsman adalah lembaga yang bersifat independen, tidak punya hubungan hierarkis dengan kelembagaan negara manapun, baik itu eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Artinya Ombudsman adalah lembaga negara merdeka independen yang tugasnya pengawasan di luar pengawasan-pengawasan yang sudah ada. Artinya sebagai lembaga pengawas eksternal. Kalau yang sudah ada itu kan pengawas internal pemerintahan, misalnya seperti APIP, lembaga pengawas legislatif, tugas DPR melakukan pengawasan. Kemudian
tugas kewenangan yang diberikan oleh kepada ombudsman sebagai pengawas eksternal itu adalah pengawasan yang apabila pengawas-pengawas internal tadi sudah tidak bisa lagi menangani dengan tepat, dengan baik, sehingga masyarakat barulah datang ke ombudsman. Apa yang menjadi keberatan masyarakat itu terselesaikan. Ya. Pengambil kebijakan dapat memperbaiki layanannya dengan perubahan-perubahan prosedurnya, perubahan kebijakannya. Yang kemudian yang berikutnya masyarakat yang merasa dilayani oleh pemerintah itu dapat dirasakan, oh ada manfaatnya saya, bahwa ternyata kemarin tuh hambatan itu karena regulasinya, karena adanya sistem prosedur yang kurang tepat. Nah, tugas kita ombudsman itu tadi memperbaiki kalau ada misalnya keluhan. Kenapa sih ngurus sertifikat kok lama? Nah, tanah misalnya. Kenapa ngurus KTP kok terjadi maladministrasi, penundaan berlarut? Maka ombudsman dalam melakukan telaah penyelesaian laporan masyarakat bukan, oh kamu salah. Tetapi ini Pak ada yang perlu diperbaiki. Kenapa ini hak masyarakat ini menjadi tidak terpenuhi? Karena Bapak melayaninya salah. Nah, maka ini loh yang harus diperbaiki supaya pelayanan benar. Misalnya contoh pelayanan yang bisa ditangani hanya sehari, mengapa harus 2 hari, harus 3 hari? Ternyata itu ada mekanisme yang belum diperbaiki. Misalnya persyaratan yang harusnya sudah disosialisasikan pada masyarakat tidak tahu. Loh, kok sehingga masyarakat mestinya contoh yang sering dialami masyarakat itu kan, contoh ngurus KTP umpamanya. Datang ke Dukcapil yang mestinya itu sekali datang sudah selesai, dia datang baru mendapat informasi, Bu bawa KTP, bawa ini, oh nggak bawa, wah harus pulang dulu. Besoknya datang lagi. Besoknya baru bisa datang karena rumahnya jauh, ya. Atau karena harus nyari data dulu di rumah, perlu waktu besok. Tapi kalau sudah terinformasi, orang kan, oh kalau saya ngurus KTP sudah perlu ini syaratnya, datang ke tempat itu sudah lengkap. Jadi sekali datang selesai gitu. Nah, itu yang ingin kita perbaiki dan itulah bentuk-bentuk tindakan korektif yang dilakukan oleh ombudsman. Memang yang banyak memberi manfaat, memperoleh manfaat itu tidak masyarakat langsung, tapi penyelenggara layanan itu. Karena kita dampingi memperbaiki layanan seperti apa. Kemudian tindakan-tindakan yang harus dipenuhi apa. Dan memang benar ombudsman itu ke wilayah kepada bagaimana mengimplementasikan prinsip-prinsip good governance. Pemerintahan yang baik tadi. Saya lihat sejarahnya katanya pembentukan atau pendirian ombudsman ini terinspirasi atau terilhami dari lembaga serupa di Swedia atau di negara-negara di Skandinavia. Apa betul begitu Pak? Gimana sejarahnya Pak? Memang benar bahwa kalau kita runtut dari sejarah itu para pendiri yang diberi tugas oleh Presiden Gus Dur untuk mendalami bagaimana sistem ombudsman itu bekerja, itu dilihat dari track recordnya. Pertama dicari negara-negara yang indeks persepsi korupsinya paling kecil, ya, yang menggambarkan di situ tingkat korupsinya rendah. Nah, maka ketemulah negara-negara yang di negara-negara Skandinavia itu, ada Swedia, ada Finlandia dan negara-negara yang lain. Ya. Termasuk kalau di kawasan Asia Pasifik itu ada New Zealand, Australia misalnya. Yeah. Nah mereka kemudian diberi tugas untuk melakukan studi banding. Nah, setelah pulang maka kemudian terumuskan bahwa memang dari negara-negara ini karena ombudsman yang baik, bukan karena KPK, tapi ada ombudsman di sana. Tidak ada semacam komisi anti korupsinya, tidak ada. Nah itulah yang kemudian memang saya juga tidak begitu paham ya, mengapa kemudian ombudsman ini tidak segera dibentuk. Meskipun sudah ada mandat TAP MPR ya, nomor 11 tahun 2021 kalau tidak salah, bahwa perlu membentuk selain MK, KY juga termasuk ombudsman gitu. Dan waktu itu memang terinspirasi terutama di Swedia, karena para pelopor pendirian ombudsman ini belajar dari sana.
yang di Swedia itu inspirasinya dari mana, Pak? Latar belakangnya pendirian ombudsman di sana itu gimana? Swedia pun itu terinspirasi oleh negara lain, terutama di Turki Utsmani ya, di kerajaan Turki Utsmani pada abad ke-18, tepatnya pada tahun 1790-an. Ya. Itu ada Raja Charles XII yang lari dari Swedia karena negaranya diokupasi oleh Tsar Rusia. Nah, kemudian Raja Charles XII ini ketika mendapatkan suaka politik ya, oleh Sultan Ottoman Turki, kemudian dia belajar di sana selama di sana kurang lebih 5 tahun pada saat itu. Jadi dia mempelajari apa yang membuat pemerintahan Kesultanan Turki Utsmani ini berjalan baik. Nah, kemudian ketemulah di kerajaan Turki Utsmani ini lembaga yang namanya Muwafiq Muktasib itu. Yaitu lembaga yang dibentuk oleh Kesultanan Turki Utsmani untuk menangani pengaduan-pengaduan masyarakat tentang keluhan berkaitan dengan apapun tentang penyelenggaraan pemerintahan. Yang lembaga ini bukan lembaga peradilan itu, tapi putusan-putusannya sangat diikuti baik itu oleh penyelenggara negara, pemerintahan maupun oleh masyarakat. Gitu. Nah, dan dipimpin oleh orang-orang seperti pengadil-pengadil begitu ya, hakim atau wali yang dianggap mengetahui keilmuannya. Ada yang mungkin pensiunan hakim, ada yang pensiunan gubernur mungkin ya, yang ditunjuk menangani masalah-masalah itu, sehingga mereka tahu persoalan-persoalan ya. Nah, atas dasar itulah kemudian ketika Raja Swedia ini, Raja Charles XII ini pulang ke Swedia pada tahun 1792, itu kemudian membentuk namanya lembaga yang sama tetapi dengan bahasa Skandinavia kuno yang kemudian disebut dengan ombudsman. Itu. Ombud sendiri itu artinya wali, men itu orang, jadi orang yang menjadi wali gitu kira-kira. Perwalian atau perwakilan begitulah untuk menyelesaikan keluhan-keluhan pada masyarakat. Bahkan tahun 2010 sistem Swedia ini diadopsi oleh Turki. Yang Turki dulu ketika Turki Utsmani itu sebagai negara yang mengawali dilahirkannya ombudsman yang dengan nama Muwafiq Muktasib tadi, tapi sekarang di Turki namanya ombudsman juga. Gitu, ya. Jadi kembali lagi ke sana. Iya, gitu. Sejak permintaan Presiden Erdogan ini. Gitu. Ya. Nah, sekarang negara-negara Skandinavia terutama Swedia itu kan indeks persepsi korupsinya kan tingkat korupsinya sangat-sangat rendah. Indeks persepsi korupsi itu angka yang paling kecil itu menggambarkan negara itu korupsinya paling rendah. Jadi di sana skalanya kan 1 sampai 10 ya. Ada yang hanya 1, ada yang 2. Seperti kalau yang di Asia Tenggara ini kan Singapura ya. Skornya kan kalau tidak di bawah angka 5, 4 atau berapa itu. Nah, kalau yang tinggi kan seperti Indonesia itu kan masuk urutan ke 60 atau 70 ya. Itu angkanya kan sekitar 50 sekian. Nah, negara yang korupsinya tinggi ya berarti semakin tinggi skala angka indeks persepsinya gitu. Gimana Pak relevansinya rendahnya tingkat korupsi dengan peran ombudsman di sana itu Pak? Ombudsman itu berpendapat bahwa pelanggaran terhadap penyelenggaraan pelayanan publik itu adalah induk ibu dari segala korupsi. Maladministrasi itu adalah penyebab dari timbulnya korupsi. Maka semakin dapat ditanganinya maladministrasi ini, maka korupsi akan semakin rendah. Nah, justru disitulah adanya keyakinan, kepercayaan dari terutama waktu Pak Presiden Gus Dur bahwa kita harus punya ombudsman itu dengan asumsi bahwa menghilangkan maladministrasi sehingga korupsi juga semakin dapat dikurangi. Itu yang kemudian menjadi pandangan bahwa negara kita harus memiliki ombudsman. Apa yang paling banyak diadukan oleh masyarakat? Ya setidaknya dalam 2 atau 3 tahun terakhir lah kalau memang ada
datanya. Jadi kalau tahun 2020 itu 6.911 laporan masyarakat, tahun 2021 itu naik menjadi 7.164. Naik Tahun 2022 lebih meningkat lagi menjadi 8.292. Ini laporan yang kita bisa selesaikan. Ya. Yang paling tinggi itu adalah data tahun 2020 itu dipegang isu mengenai substansi agraria. Oh, bidang pertanahan. Pertanahan. Tahun 2021 juga masih pertanahan. Tahun 2022 juga pertanahan. Angkanya meningkat juga. Kalau tahun 2020 itu 1082, tahun 2021 itu 1225, tahun 2022 1301. Nah, yang kedua itu isu kepegawaian. Kepegawaian itu 731, kemudian meningkat 874 tahun 2021, kemudian tahun 2022 menjadi 827. Kemudian yang ketiga kepolisian. Polisi. Ya. Pelayanan kepolisian. Ya. Ini juga ada tren menurun sih dari 694 ke 681 ke 678. Kemudian isu mengenai pendidikan termasuk yang menjadi 4 besar ya. Ya. Masalah kemudian pemerintahan desa itu juga masuk 5 besar. Nah, dulu pernah tinggi itu administrasi kependudukan, tapi sekarang masuk 10 besar, tetapi ranking dari ranking ke-6 ya untuk administrasi kependudukan. Kalau peradilan itu ranking ke-6, perhubungan dan infrastruktur itu ke-7, perbankan ke-8, energi kelistrikan itu ke-9. Itu kalau 10 besarnya ya. Nah, dari data ini menggambarkan bahwa sebenarnya ada pola yang pelayanan publik yang masih belum membaik itu di agraria. Jadi karena 3 tahun terakhir ini masih masuk ranking tertinggi. Peningkatan jumlah laporan itu kalau Ombudsman membacanya itu karena masyarakat makin melek informasi dan lebih mengenal keberadaan Ombudsman, atau makin banyak maladministrasi, Pak? Kalau saya pahami tren meningkatnya pengaduan masyarakat itu lebih kepada bahwa masyarakat itu semakin memahami hak-haknya ya. Bahwa kalau saya tidak terlayani ini saya harus mengadu. Dan mengadunya itu saya tadi contohkan bisa karena sekarang ini setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, hampir seluruh instansi pemerintah yang memiliki lembaga pelayanan itu harus punya namanya pos pengaduan. Bahkan pemerintahan pusat ini mengembangkan sistem pelaporan yang namanya SPAN lapor itu. Sistem SP4N ya. Saya lupa kepanjangannya, tapi sistem penyelesaian pengaduan laporan masyarakat yang itu diwadahi dalam SPAN lapor itu, di mana kalau dari penyelesaian komplain yang diadukan di lewat SPAN lapor ini tidak ditangani oleh lembaga-lembaga yang dilaporkan, baru dibawa ke Ombudsman. Itu salah satunya. Nah, tapi menurut saya sebuah langkah yang sudah berkembang baik dari 10 tahun terakhir ini, bahwa penyelenggara pelayanan publik atau birokrasi pemerintahan kita itu sudah menyadari tentang kewajiban-kewajibannya untuk menyediakan pos pengaduan misalnya. Kemudian pelayanan yang sudah lebih baik ya, misalnya dengan dipenuhinya pembangunan mal pelayanan publik MPP misalnya. Nah, itu salah satunya. Kalau yang masalah agraria itu contohnya seperti apa, Pak? Berupa apa pengaduan yang paling banyak dilaporkan? Yang paling banyak itu pengaduan berkaitan dengan proses pengurusan sertifikat hak atas tanah. Kemudian pengurusan ganti rugi akibat penggunaan hak atas tanah, misalnya dialihkan untuk kepentingan pembangunan. Proses ganti rugi ini kadang sering masih menimbulkan masalah. Nah, mereka yang tidak puas
dengan proses yang terjadi kemudian lapor ke ombudsman. Ya. Ada juga hambatan mengenai pengurusan hak atas tanah tadi itu. Misalnya sudah dipenuhi syarat tapi kok nggak terbit-terbit sertifikat tanah itu. Pengurusan balik nama hak atas tanah juga terjadi begitu. Nah itu yang banyak dilaporkan masyarakat kepada ombudsman. Bidang yang paling banyak dilaporkan itu masalah kependudukan. Nah, Iya. sekarang turun, apakah itu artinya layanan kependudukan sekarang sudah membaik, sudah minim potensi maladministrasi, atau gimana, Pak? Iya, kalau kira-kira 6 atau 7 tahun yang lalu, keluhan paling banyak juga termasuk tinggi ya. Ya, ya. Bahkan itu di bawah agraria. Ya. Nah, saya melihat bahwa ada perubahan signifikan ya dalam konteks pelayanan administrasi kependudukan ini. Yang pertama yaitu dengan dimunculkannya single identity (NIK). Ya. Kemudian input data yang sudah digital. Saya pernah punya pengalaman ketika mengunjungi mall pelayanan publik di Sulawesi Selatan. Ya. Itu ada sebuah kabupaten yang menurut saya pelayanannya sudah cukup baik. Bahkan waktu itu dia menawarkan, Bapak bisa saya cetakkan KTP-nya di sini. Ini NIK saya, coba dicek bener enggak nama saya. Oh iya benar, ini karena kita sudah terpadu satu pintu kan, layanan terpadu yang datanya sudah terhubung antara satu dukcapil dengan dukcapil yang lain secara nasional, dan servernya itu ada disimpan di Dirjen Dukcapil. Ya. Ketika itu saya printkan, dicetakkan KTP saya. Ya ternyata meskipun tidak di Jawa, bisa orang nyetak KTP di tempat dia berada. Nah itu menggambarkan bahwa sistem pelayanan ini sudah membaik. Ya. Meskipun memang masih banyak kekurangan. Ya. Di antaranya misalnya kendala yang dihadapi di pemerintahan daerah itu adalah jaringan Internet yang tidak lancar misalnya. Ya. Kemudian seringkali alat yang dimiliki oleh pemerintah setempat itu mungkin sudah ketinggalan, sudah jadul, Ya. belum ada anggaran. Nah itu sehingga saya menyarankan kepada pemerintahan daerah itu untuk membuat anggaran cadangan jadi di tiap tahun itu harus ada anggaran untuk peningkatan kualitas pelayanan publik, sehingga kalau terjadi sesuatu kendala itu bisa terus ditangani dengan mengganti yang baru dan sebagainya. Ya. Pak, tadi Bapak bilang ombudsman ini bukan lembaga penegak hukum dan nggak punya kewenangan untuk memberikan hukuman atau sanksi. Paling banter berarti saran atau rekomendasi gitu Pak ya? Ombudsman sebagai magistratur of influence itu ingin membangun satu ekosistem rezim pengaruh ini. Bahwa masyarakat itu tidak perlu ada sanksi, tapi diberikan anjuran, diberikan nasihat, Ya. perbaikan, itu sudah dilakukan perbaikan. Jalan. Itu baik itu kepada masyarakat ataupun pada penyelenggara negara, pemerintahan. Ya. Bagaimana agar fungsi magistratur of influence ini bisa kita optimalisasikan? Ya tentu salah satunya upaya kita adalah bagaimana mendekatkan kita ke masyarakat. Karena itu memang ombudsman punya agenda untuk membuat program-program yang diantaranya adalah yang kita sebut dengan sahabat ombudsman, di mana masyarakat yang punya peranan yang baik, partisipasi yang baik lewat NGO, lewat ormas, lewat organisasi-organisasi kemasyarakatan itu kita berhimpun untuk menjadi sahabat ombudsman. Ya. Dan dengan cara itulah kita kemudian menggali betul, mampu menerima informasi yang real dari masyarakat tentang apa sih yang menjadi keluhan tentang pelayanan publik. Nah dari situ kemudian kita sampaikan kepada penyelenggara bahwa ini loh Pak yang perlu diperbaiki agar tidak terjadi kendala di dalam penyelenggaraan pelayanan. Sejauh mana Pak tingkat kepatuhan lembaga negara
yang ketika dikasih saran oleh ombudsman itu langsung atau nggak langsung dijalankan atau diperbaiki? Baik. Jadi kalau apa namanya kita lihat tadi ya, tahun 2022 itu ada 8.200 sekian laporan masyarakat yang kita selesaikan. Padahal dari angka 8.200 sekian itu apa namanya ya kurang lebih 50%-nya itu ada yang kita sebut dengan tindakan korektif atau perbaikan. Ya. Nah, kalau apa namanya lembaga yang kita sarankan tadi tidak mematuhi anjuran ombudsman, pasti ombudsman akan banyak melahirkan rekomendasi ombudsman. Nah, karena yang kita banyak keluarkan itu adalah tindakan korektif dan itu kemudian dilaksanakan, maka ombudsman tidak perlu melahirkan rekomendasi. Karena bagi ombudsman, rekomendasi itu adalah mahkotanya ombudsman. Jadi prosesnya itu kalau ada laporan masyarakat, kemudian kita periksa, betul enggak penyelenggara layanan melakukan maladministrasi seperti yang dilaporkan masyarakat. Kalau iya, maka kita terbitkan yang namanya hasil pemeriksaan itu yang berbunyi di dalamnya tindakan-tindakan korektif ombudsman. Misalnya itu kalau berkaitan dengan katakanlah Dukcapil tadi. Oh, ini regulasinya yang harus diperbaiki. Ini masalah administrasi saja. Mestinya masyarakat ini tidak boleh dirugikan, harus segera diterbitkan KTP-nya. Nah, diterbitkan. Nah, disitulah karena tindakan perlakuan saran, kemudian tindakan korektif, mediasi itu lebih banyak efektif diterapkan, sehingga kita nggak perlu menerbitkan rekomendasi tadi. Rekomendasi itu hanya keluar jika apa namanya tindakan korektif ombudsman tidak dilaksanakan. Nah, dengan semakin kecilnya rekomendasi ombudsman, ini menggambarkan bahwa tingkat kepatuhan kepada tindakan korektif ombudsman itu cukup baik, cukup sangat tinggi gitu. Tetapi dari indikasi tingkat penyelesaian laporan masyarakat yang di angka itu dan jumlah rekomendasi yang kita terbitkan itu perbandingannya sangat jauh. Setiap tahun kita itu menerbitkan rekomendasi maksimal itu 6. Nggak sampai, kadang tahun 2022 kemarin kita itu nggak sampai 3. Artinya sedikit berarti? Sedikit. Karena penyelesaian laporan yang tidak sampai kepada rekomendasi itu menggambarkan penyelesaiannya sampai selesai. Dan dari sekian ribu, kemudian kalau rekomendasinya 2 atau 3 itu menggambarkan bahwa saran perbaikan ombudsman ini kan efektif kan begitu. Itu bahasa lainnya dari data ini gitu. Kalau data yang saya terima itu kalau rekomendasi ombudsman itu setahun tidak sampai ada angka lebih dari 5. Nah, itu menggambarkan bahwa kita juga cukup tidak gegabah mengeluarkan rekomendasi sepanjang masih ada upaya-upaya yang bisa dilakukan lewat mediasi, rekonsiliasi tadi. Nah, contoh misalnya begini, ada kasus yang terjadi di Nusa Tenggara Timur. Ada calon PNS yang tidak dilantik-lantik oleh kepala daerahnya. Karena sudah sekian tahun tidak diangkat, dia akhirnya komplain kan. Akhirnya kenapa kok tidak diangkat, tidak direspon, ke BKD-nya nggak direspon. Akhirnya dia datang ke ombudsman melapor. Nah, kita dalami mengapa kok tidak dilantik. Nah, salah satunya kita temukan penyebabnya adalah karena para calon ini punya background dulunya keluarganya itu pendukung lawan politik dari bupati ini. Nah, dan itu akan akhirnya kemudian kita selesaikan karena bupatinya telah berganti. Nah, kan perlu waktu ini. Ya kan? Perlu waktu. Itu salah satu contoh. Ya, dan masih banyak cerita yang lain ya, kaitannya dengan bagaimana proses penyelesaian laporan ke ombudsman itu
memang tidak semata-mata bergantung pada timeline yang kita tentukan, tetapi ada juga faktor yang kita sebut tadi kondisional di kelembagaannya yang memang memerlukan waktu. Ada lagi misalnya tuntutan ganti rugi. Kalau lembaga negara atau pemerintah yang dituntut ganti rugi itu kan dia harus apakah ini ada anggaran apa tidak. Nah, kalau nggak dianggarkan di tahun berjalan kan nggak bisa dicairkan uang. Karena nanti menjadi temuan BPK. Maka harus nunggu tahun berikutnya setelah ada apa anggaran baru dan telah diprogramkan maka bisa dibayarkan. Pak, saya pernah wawancara Ketua Komnas HAM. Waktu itu Taufan Damanik. Taufan Damanik. Dia bilang lembaga penegak hukum yang paling banyak diadukan dugaan pelanggaran HAM itu kepolisian. Kepolisian. Nah, kalau dari sisi pelayanan publik, dari aspek pelayanan publik, gimana menurut pandangan Ombudsman, Pak? Apakah tergolong banyak maladministrasi atau enggak? Jadi karena Ombudsman itu diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan. Fokus kita di pelayanan, bukan di law enforcement ya. Tapi di dalam penegakan hukum itu ada pelayanan. Contohnya misalnya begini. Ada orang itu ditetapkan sebagai tersangka. Itu kan memang kewenangannya polisi. Betul. Menetapkan orang jadi tersangka. Tapi sampai kapan? Ada orang itu diberi status tersangka nggak jelas, diperiksa juga enggak. Lah ini kan ada pelanggaran hak, pelanggaran pelayanan di situ. Nah maka mereka lapor ke Ombudsman. Nah, kemudian Ombudsman memanggil kepada petugasnya, penyidiknya. Mengapa ini kok sampai sudah sekian, bahkan itu tidak hanya bulan, ada yang sampai setahun. Nah Ombudsman melakukan upaya di situ. Apa sih yang menjadi masalah sehingga orang ini statusnya, karena itu kan mencabut hak seseorang. Ya akhirnya ketemu solusinya misalnya. Apakah di SP3-kan karena sudah nggak terbukti ada, tapi status tersangkanya masih. Nah, ada lagi misalnya pelayanan SIM. Pelayanan SIM kan jelas terjadi potensi terjadi maladministrasinya kan ada. Misalnya pengurusan SIM yang dengan calo misalnya. Atau pengurusan SIM dengan menembak di belakang. Minta didulukan misalnya. Itu contoh-contoh maladministrasi di kepolisian. Demikian juga misalnya ada orang yang ingin besuk keluarganya yang ditahan, tidak boleh. Nah, itu kan juga termasuk pelayanan. Itu kan berkaitan dengan hak anggota masyarakat untuk mengetahui keluarganya. Ya, kepolisian memang ketika banyak diadukan itu terkait dengan masalah tugas kewenangan kepolisian sebagai penegak hukum. Yang kedua, tugas kepolisian secara administrasi sebagai pengadministrasian surat-surat kendaraan bermotor, yaitu baik penerbitan STNK, penerbitan BPKB. Nah, itu ada masalah-masalah yang berkaitan dengan pelayanan yang kemudian dilaporkan ke Ombudsman. Saya waktu itu juga ngobrol sama Pak Taufan Damanik itu di lembaga yang lain yang dia keluhkan itu kejaksaan, Pak, karena pengaduan atau hasil investigasi Komnas HAM tentang pelanggaran HAM berat masa lalu ketika dilaporkan ke kejaksaan dibalikin lagi, investigasi lagi, lapor lagi, dibalikin lagi, dan itu berulang terus sampai Komnas HAM mungkin bisa dibilang nyerah. Nah itu tergolong maladministrasi juga berarti, Pak? Kayak gitu. Ya kalau saya itu termasuk maladministrasi. Karena apa? Karena di antara proses pengiriman berkas dari penyidik ke penuntut umum yang disebut dengan tindakan pra penuntutan, itu di situ ada fungsi pelayanan publiknya. Jadi kenapa? Karena salah satu contoh ya pelayanan yang diberikan itu adalah bahwa penuntut umum atau jaksa punya kewenangan untuk menilai apakah satu berkas berita acara pemeriksaan ini dinyatakan lengkap P21 itu betul terpenuhi semua, sehingga penuntut umum
dapat menjalankan tugas peran sebagai penuntut umum dengan tepat karena datanya lengkap kan gitu. Nah maka kemudian kan, nah ini yang kadang-kala dikeluhkan polisi bahwa pengembalian itu tidak disertai dengan catatan mana yang harus diperbaiki, kamu perbaiki. Nah itu yang membuat kadang kritik kepada polisi juga itu. Mestinya penerbitan SP apa itu pelimpahan atau pengembalian berkas penyidikan itu ada direction arah yang jelas di situ. Apa yang harus diperbaiki, berapa lama diperbaiki, kapan berkasnya itu diantar atau diambil, sehingga penyidik tadi bisa mengambil kebijakan kan gitu. Beberapa waktu lalu kan juga ada rame itu Pak, Bribka Madih kalau apa ya, yang melaporkan lembaganya sendiri, lembaga kepolisian Polri yang diduga terjadi maladministrasi terhadap pelaporan dia. Nah ini polisi, anggota polisi melaporkan sendiri lembaganya. Nah itu apakah cerminan bahwa masih banyak potensi maladministrasi di kepolisian Pak, di Polri? Iya, saya kira ini dalam lembaga-lembaga negara yang berbasis kepada sistem komando, kemudian berbasis kepada prestis dari nama lembaga itu, memang ada kecenderungan bahwa masih sedikit orang yang mau mengkritik, mau melakukan penyampaian masalah-masalah langsung kepada instansi terkait, baik itu di tingkat kepolisian daerah sampai ke pusat. Nah, ini juga menggambarkan tingkat pemahaman dari para anggota Polri sendiri yang mungkin mulai bergerak membaik gitu. Bahwa bagaimana mengolah antara posisi harus patuh kepada atasan ya, dengan pembelaan kita kepada kebenaran kan gitu, atau keadilan. Nah ini yang saya melihat arus utama yang besar itu adalah mengikuti arus yang tadi arus yang lebih pada tidak patuh kepada regulasi karena persoalan berkedok kepada background atas nama kebaikan lembaga misalnya begitu. Nah sehingga ini kan seolah-olah kalau ini saya ungkap lembaganya itu tercoreng, maka saya ikut tercoreng. Nah padahal kerelaan di sinilah yang harus kita kita terima gitu. Harus kita lakukan. Kalau ada institusi jelek ya jangan dikatakan baik. Jangan takut pada menterinya atau lembaganya karena kalau bilang jelek. Nah tapi budaya kita kan tidak seperti itu. Mereka lebih baik menghormati institusi, melindungi institusi daripada mengungkap yang benar. Jadi ada manipulasi di situ dalam sistemnya sehingga ketika ada orang-orang lain yang beraktivitas yang sama dengan dia, maka dia tidak diberi pelayanan yang sama. Nah itu yang membuat. Pak Najih sempat menyinggung tadi keberadaan mall pelayanan publik di daerah-daerah. Ini mulai banyak Pak, banyak pemerintah daerah bikin MPP gitu. Nah menurut penilaian atau evaluasi Ombudsman, apakah keberadaan MPP itu seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan publik atau itu hanya proyek mercusuar ya cuman buat ada aja gitu Pak? Ya kalau saya MPP ini sangat penting ya dalam rangka untuk peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, terutama kebutuhan untuk masyarakat perkotaan. Mall pelayanan terpadu itu akan lebih efisien, lebih cepat. Kemudian orang nggak riwa-riwi kemana gitu, karena semua dilayani di satu tempat. Namun ada tantangan yang juga tidak kalah beratnya, yaitu dengan sistem pelayanan digital. Ini tantangan baru.
pelayanan digital orang tidak perlu ruang, tidak perlu tempat. Ya. Mungkin kepala desa sambil pergi ke apa namanya desa yang lain tetangganya, dia bisa tetap melayani masyarakat. Siapapun sebagai penyelenggara pelayanan bisa melayani dengan baik di masyarakat. Nah, tapi persoalannya adalah jangkauan, jarak, waktu, pelayanan itu kan macam-macam. Kalau tadi yang saya sebut sangat relevan kalau itu dilakukan oleh pemerintahan kota. Karena apa? Karena jumlah penduduknya terjangkau. Kalau ada mall pelayanan, dia datangnya mudah. Semua ada di situ. Pelayanan satu atap misalnya, mall pelayanan publik itu kan sudah mulai banyak. Nah, beda dengan masyarakat yang antara ibu kota kabupaten dengan ibu kota dengan kota tempat dia tinggal itu jaraknya berpuluh kilo atau bahkan beratus kilo. Itu kita temukan di luar Jawa misalnya. Nah, justru disinilah mungkin bisa diintegrasikan dengan pelayanan terpadu lewat jaringan elektronik atau yang kita sebut pelayanan digital itu. Itu akan menjadi solusi. Tetapi persoalan yang lain bahwa ada kadang gadgetnya masyarakat kualitasnya beda-beda. Yang kedua, selain kualitas gadgetnya masyarakatnya beda-beda, keterjangkauan masyarakat terhadap akses terhadap benda itu juga belum tentu banyak. Nah, yang ketiga, layanan digital itu sebenarnya sangat membantu untuk layanan jarak jauh. Orang tidak perlu datang ke Dukcapil karena sudah bisa lewat mendaftar secara daring, secara online. Nah, cuman kan solusinya bagaimana untuk mengirim KTP fisik yang sudah dicetak di Dukcapil? Ya sekarang kan ada sarana transportasi pengiriman yang juga sudah luar biasa perkembangannya. Nah itu Mas, menurut saya layanan digital itu akan menjadi tantangan lebih berat dibanding mall pelayanan terpadu. Jadi karena tuntutan masyarakat ke depan itu sudah layanan digital. Nah, mall terpadu ini akan menjadi sentral saja, akan menjadi sentral untuk menampung berbagai bentuk pelayanan yang bisa dilakukan terpadu di tempat itu. Nah, sedangkan aspek inputnya, misalnya contoh yang tadi saya sebutkan, orang untuk mau datang ke mall pelayanan publik mau ngurus KTP, kalau dia sudah well informed, maka dia akan tahu bawa apa. Atau bahkan sudah bisa diupload di sistem itu, kemudian datang tinggal ngambil barangnya. Nah itu kan cepat sekali kalau. Nah itu yang menurut saya menjadi sorotan kita sekarang itu adalah bagaimana menghadapi tantangan masyarakat global yang sudah teredukasi di bidang teknologi informasi ini, terutama dengan layanan digital. Kalau pemerintah daerah nggak mau merubah atau memperbaiki, ya pasti mereka akan ditinggal oleh masyarakatnya, karena masyarakat sendiri sudah bisa menciptakan layanannya sendiri gitu, tanpa kehadiran negara gitu. Mengenai digitalisasi itu Pak, kemarin beberapa waktu lalu Menpan RB itu menyampaikan sebuah kritikan kepada pemerintah daerah yang intinya Pak Menteri mengamati kecenderungan pemerintah daerah itu justru berlomba-lomba bikin aplikasi apa gitu. Tapi sebetulnya esensi pelayanan publiknya malah terabaikan. Menurut hasil evaluasi atau pemantauan Ombudsman gimana Pak? Iya, jadi kalau sekarang itu kan secara parsial pemerintahan daerah atau lembaga kementerian itu sudah menyusun agenda digitalisasi pelayanan. Tetapi kalau saya ini jangan parsial gitu loh. Ada sistem yang itu bisa dibangun secara terpadu, misalnya itu di dalam komando Menkominfo misalnya. Mulai dari program digitalisasinya, instrumennya, mereka punya semua perangkat itu. Sehingga pemerintah daerah misalnya, atau nggak perlu ada program pembelian komputer
pembelian, ya itu mungkin tetap perlu, tetapi tidak harus memakan beban biaya yang tinggi kan. Jadi kalau sudah ada umpamanya nanti ya dirjen di tingkat kementerian yang bicarakan mengenai pelayanan publik, nah, mungkin akan terpikirkan bagaimana persoalan jaringan, persoalan bandwidth yang bisa diakses oleh masyarakat setiap saat. Nah di kita ini kan belum bisa seperti itu. Masyarakat yang punya gadget aja yang mengupgrade dirinya. Kan kalau di Simpati itu kita kan ditawari milih paket berapa ribu, berapa hari, berapa. Itu artinya kita memilih diri kita sendiri untuk punya jaringan internet yang bisa kuat sampai 1 bulan penuh misalnya. Nah, itu kan masyarakat melayani diri sendiri. Tapi seharusnya negara itu juga menyediakan hadir di masyarakat dengan jaringan gratis gitu. Sehingga kalau sudah ada wifi, paket datanya masyarakat kan terhemat. Nah, itu yang ini yang belum banyak ranah ini yang kita ketahui, karena sementara ini internet itu ya hanya terbatas. Jaringan internet yang di warnet atau di kelompok masyarakat yang mendirikan layanan-layanan jaringan itu belum tentu sesuai dengan harapan kita. Tapi kalau tadi negara hadir untuk memenuhi standar layanan, mestinya layanan digital itu sudah harus tersedia, baik itu di dashboard para pimpinannya maupun para pegawai di bawah penyelenggara layanan itu misalnya, sehingga pimpinan tahu dashboard yang dimonitor. Oh ini misalnya katakanlah Menteri Pendidikan, oh Dirjen Dikti sedang apa, punya program apa, dia tahu oh sedang ada isu ini. Nah saya kira itu sekarang sudah mulai maju setiap instansi pemerintah yang menyelenggarakan layanan publik. Pak, kita beralih ke tema yang kasuistik, yang maksudnya beberapa isu aktual. Beberapa waktu lalu Ombudsman menerbitkan pernyataan tentang kebijakan impor beras pemerintah yang waktu itu menurut Ombudsman berpotensi terjadi maladministrasi. Bisa jelaskan Pak, maladministrasinya di bidang apa, di sisi apanya Pak? Jadi apa yang dikeluarkan oleh Ombudsman itu sebenarnya bukan rekomendasi, tetapi itu merupakan temuan atas dasar dari systemic review. Jadi kita itu punya sistem pertama itu tindakan yang kita sebut dengan inisiatif atas prakarsa sendiri. Ya, jadi kalau ada fenomena berulang, contoh keluhan mengenai impor beras ini kan petani selalu ngeluh. Petani ini disuruh nanam padi, gabahnya nggak terserap malah impor. Kan gitu kan yang terjadi di masyarakat itu. Asumsinya pemerintah ini gimana sih kok kita ini dihutangin bibit, dihutangin pupuk, setelah mau jual gabah nggak diserap, lah gimana kita mau membayar malah beras impor gitu. Nah, itu. Ini berarti tanpa harus ada laporan dari masyarakat. Iya, itu yang mandiri berarti. Iya, itu namanya kita pemeriksaan inisiatif atas prakarsa sendiri. Nah, yang kita lahirkan dari ini adalah biasanya itu tindakan korektif dan saran perbaikan. Nah, tahun 2022 itu kita keluarkan rilis berkaitan dengan hasil investigasi kita, ya. Karena adanya impor beras tadi itu. Nah, ada ada 12 pedoman yang dibuat oleh pemerintah. Nah, kita mengoreksi itu ada 6 ya. Kalau di dalam undang-undang tentang pangan, ya, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012, ya, itu dikatakan di sana bahwa untuk impor itu harus mempertimbangkan beberapa hal. Misalnya yang pertama itu perkembangan luas panen nasional yang turun misalnya. Nah, itu baru boleh impor. Terus yang kedua misalnya
perkembangan potensi produksi ya, karena adanya bencana alam atau apa sehingga busuk, gagal panen. Kemudian yang ketiga, proyeksi ketersediaan pangan beras. Itu seperti apa proyeksinya? Misalnya jumlah penduduknya meningkat, produksi berasnya turun. Nah, berarti ini pertimbangan yang lain ya. Kemudian perkembangan harga pangan. Nah, harga pangan di dalam negeri tinggi. Nah, kita impor supaya mengontrol harga supaya turun misalnya. Kemudian kalender masa tanam dan masa panen yang terjadi ketidakcocokan karena tadi seperti sekarang ini kan dengan anomali cuaca ini petani sebenarnya agak kesulitan memprediksi kapan menanam, kapan panen gitu ya. Karena nah itu berarti kan berdampak kepada produksi padi. Nah, itulah boleh impor misalnya begitu. Itu di dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan. Dan yang berikutnya adalah adanya ancaman karena keadaan bencana darurat, seperti yang kemarin ada pandemi, ada bencana alam yang membuat petani tidak bisa lagi melakukan panen. Iya, meningkatkan produksi panennya. Gitu. Nah itu yang kita dorong agar ya kalau ini hal-hal yang ada dalam undang-undangnya silakan impor, tapi jangan kemudian sementara panen di dalam negeri juga baik, dilaporkan Menteri Pertanian baik, tapi kok impor. Nah, waktu itu nggak terpenuhi Pak unsur-unsur ini Pak. Iya, ada yang tidak terpenuhi, sehingga kita memberi koreksi supaya ditinjau kembali kebijakan impor. Nah itu akhirnya kan kemudian ada penghentian di jeda waktu sekian bulan tidak melakukan impor, kemudian memperbaiki tata kelola penyerapan padi oleh Bulog. Nah yang sekarang terjadi itu kan yang sering terjadi itu kan gini, Bulog itu kan diberi tugas menyerap gabah tapi tidak boleh langsung, dia harus melibatkan pihak ketiga. Nah pihak ketiga itu kan bisa juga nggak fair gitu. Bilang ada beras, dibilang tidak ada beras. Pak, kami nggak mampu nyerap proyeksi. Tujuannya biar ada impor. Yang impor mungkin temannya si pihak ketiga ini, misalnya begitu. Itu kan peluang ya, potensi maladministrasinya itu di situ. Nah, ini yang kita harapkan bahwa misalnya pihak Bulog sendiri, pihak Menteri Pertanian itu bersinergi supaya data itu jelas, gitu. Sehingga kebijakan impor itu harus dibatasi. Misalnya, produksi dalam kebutuhan kita 20 ton umpamanya ya. Katakanlah 20.000 ton umpamanya, tapi ini kan lebih tinggi dari itu. Sementara produksi dalam negeri itu katakanlah 15.000 dari berapa tadi? 20 ya. 5 berarti kan kurang 5.000. Ya impornya ya 5.000, jangan 10.000 kan gitu. Atau mungkin untuk ngontrol intervensi harga agar tidak tinggi, katakanlah impornya 10.000 misalnya, supaya menetralkan harga, itu baru boleh. Tapi ini kan butuhnya 20.000 ton, produksi dalam negeri 19.000 ton. Nah, importnya 10.000 ton, misalnya begitu. Itu kan menghancurkan petani kita. Gitu. Pak, masalah impor ini kan cukup sensitif dan hampir setiap tahun selalu ada isu tentang impor itu Pak. Nah, Ombudsman tahun 2022 sudah memperingatkan potensi maladministrasi itu. Ke depan gimana Pak? Apakah masih ada potensi kayak gitu? Masih ada upaya kong kali kong merekayasa data agar ada yang bisa impor atau enggak setelah ada peringatan lah, katakanlah peringatan dari Ombudsman kayak gitu Pak? Iya, jadi saya berpendapat bahwa dengan sudah adanya tindakan korektif dari Ombudsman agar penyelenggaraan impor itu sesuai dengan mekanisme dan standar pengadaan yang ditentukan di dalam undang-undang, itu
sudah mulai berbeda cara yang dilakukan menetapkan penyelenggaraan impor. Misalnya seperti tahun ini itu ketika pemerintah mau mengambil kebijakan impor beras misalnya, itu sudah kita beri warning gitu agar norma itu dijalankan apa enggak, ketentuan di dalam undang-undang pangan tadi itu. Dan itu saya melihat bahwa ada gerakan ya dari para penyelenggara kebijakan pengadaan pangan ini mematuhi aturan-aturan itu. Dan ini akan berdampak kepada berhilangnya ya konflik-konflik kepentingan yang ada di dalamnya oleh pihak-pihak ketiga yang hanya mengambil keuntungan begitu ya. Dan strategi kita adalah mendorong terus kementerian-kementerian terkait untuk bahwa agar impor beras ini tidak mudah diputuskan gitu. Itu kira-kira begitu. Saya kilas balik ke kasus yang lain Pak, soal Perpu Cipta Kerja tahun 2021. Ombudsman menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan waktu itu berpotensi terjadi maladministrasi. Nah setelah itu diperbaiki menjadi Perpu dan sekarang sudah disahkan. Nah sekarang setelah disahkan menjadi undang-undang, apakah masih ada potensi maladministrasi Pak dari Perpu Cipta Kerja itu Pak, Undang-Undang Cipta Kerja? Ombudsman masih tetap pada pendirian bahwa potensi maladministrasi itu akan selalu ada sepanjang yang kita catat kemarin tidak diperbaiki. Nah, Perpu Cipta Kerja itu belum sepenuhnya memperbaiki apa yang menjadi saran-saran perbaikan, karena pola dari perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja yang digunakan pola Perpu itu tidak menjawab, baik itu putusan MK ya, maupun kelemahan-kelemahan yang dicatat oleh MK ya, yang diberi waktu 2 tahun perbaikan itu seharusnya secara substantif itu harus diperbaiki, bukan lewat mekanisme Perpu tadi. Gitu. Itu meliputi apa aja Pak catatan Ombudsman potensi-potensi maladministrasi? Jadi potensi maladministrasi itu terutama adalah karena Undang-Undang Cipta Kerja itu kan menggabungkan mata rantai proses perizinan, proses penyelenggaraan industri yang kemudian diharapkan membuka lapangan kerja. Sehingga mengapa kok disebut Undang-Undang Cipta Kerja itu kan ini bagaimana mempermudah investasi, mempermudah jalur mata rantai pengurusan proses perizinan. Nah, yang saya sebut terjadi potensi maladministrasi itu terjadi misalnya ini yang banyak sudah dilaporkan ke Ombudsman adalah proses perizinan tambang yang sekarang dengan adanya undang-undang perubahan undang-undang minerba maupun Cipta Kerja itu semua sentralistis. Tetapi tidak diberikan jaminan tentang bagaimana bentuk pengawasan misalnya. Perizinan yang sentral ini kan semua ada di pusat. Tetapi objek kegiatannya itu kan ada di daerah. Betul. Daerah tidak diberi kewenangan mengawasi. Ada penyimpangan dari proses bisnis dari jalannya industri itu. Kalau pusat mampu nggak mengatasi sekian luas wilayah penegakan terhadap izin pertambangan tadi itu. Nah ini kan akan terjadi potensi maladministrasi. Itu salah satu loh pada isu tambang, pertambangan. Misalnya seperti kan harapannya itu kan investasi mudah masuk karena perizinannya mudah, dengan murah, maka para investor akan datang ke Indonesia untuk membuka lapangan kerja baru kan. Nah, tapi itunya bisa nggak tercapai, kerusakan lingkungannya juga lebih parah karena tadi di aspek pengendalian atau pengawasan di bidang ini masih sangat lemah. Gitu. Bahkan di pihak daerah tidak diberi kewenangan. Gitu. Mengenai IKN Pak, Ibu Kota Negara Nusantara, ini kan wilayah baru, ada sistem baru, gitu, sistem pelayanan publik yang benar-benar baru nanti tahun 2024. Pastinya ada proses adaptasi baru terhadap wilayah baru dan sistem baru. Nah, menurut pengamatan atau proyeksi Ombudsman
apakah ada potensi maladministrasi di situ nanti, Pak? Iya, kalau dari segi proses, Ya. itu yang sudah ada laporan ke Ombudsman adalah terkait dengan proses pengambilan atau penggunaan tanah. Ada laporan masyarakat menyatakan bahwa hak atas tanah saya dirampas ya, tanpa diberi ganti rugi yang sesuai. Ada yang bahkan hak masyarakat adat ya, yang ini perlu mendapat satu jaminan kepastian hukum sekurangnya tentang bagaimana pelindungan hak-hak masyarakat adat di lokasi itu diakui apa tidak, ataukah semua dia diklaim sebagai hak guna bangunan atau hak yang melekat pada lembaga-lembaga yang dulu pernah diberikan izin konsesi di sana, entah itu pemegang HPG, APH atau pemegang hak yang lain. Itu salah satunya. Nah, dari proses awal ini aja sudah ada potensi maladministrasi jika tidak ditangani dengan tepat. Mengapa? Bisa jadi nanti proses pembangunan berjalan, konflik agrarianya juga jalan antara masyarakat setempat dengan proses pembangunan proyek itu. Ini perlu ada pendekatan, menurut saya, pendekatan yang baik, karena proyek strategi nasional ini memang kita perlu dukung agar sukses, tapi bagaimana prosesnya juga aman, tidak menimbulkan konflik, masyarakat yang hak-haknya digunakan di tempat itu juga mendapat jaminan perlindungan dan ganti rugi yang sesuai. Nah, itu satu, diproses, ya kan. Nah, proses ini kan selain nanti masalah pembebasan lahan, juga ada pertanyaannya adalah perlu nggak ini izin mendirikan bangunan? Siapa yang mengeluarkan izin pendirian bangunan? Apakah kalau dengan dibuat IKN karena ini ibu kota negara nggak perlulah izin-izin? Gitu. Itu akan menjadi persoalan di kemudian hari. Nah, apa kewenangan dari otorita IKN ini? Sampai sekarang ini belum bisa optimal juga. Jadi kalau saya dari proses awal aja ini belum smart ya, belum baik gitu. Dan itu kalau nggak segera ditata ya akan menimbulkan implikasi berikutnya. Gitu. Karena ke depan itu akan banyak masalah-masalah hukum ya yang muncul di kemudian hari dari dampak perubahan penggunaan tempat ini yang semula hutan, semula hanya untuk kegiatan ekonomi biasa menjadi ibu kota negara gitu kan. Nah, demikian juga pelayanan yang harus disiapkan tentang infrastruktur, misalnya bagaimana mengenai jalan ini nanti aman apa tidak, kemudian sanitasi, jaringan limbah rumah tangga atau limbah kantor itu ditata seperti apa. Kan harusnya kota baru ini betul-betul kota yang bersih, ramah, ya, dengan tanpa adanya kekhawatiran orang masuk di sana. Gitu. Karena kan katanya kota ini akan didesain sebagai kota teknologi, gitu kan, kota pintar, gitu kan, smart city. Ya, ramah lingkungan. Nah, itu kan semua harus ditata, terutama sanitasi air, bagaimana jaringan air bersihnya, jaringan air kotornya. Nah, itu masuk pelayanan gitu. Jadi harus terinformasi dengan baik bagi orang-orang yang nanti penghuni di sana. Karena dia harus menghuni kota smart city tadi. Karena itu pelayanannya mungkin bisa jadi serba digital, itu kita nggak tahu. Tapi saya memperkirakan bahwa itu memerlukan waktu. Tapi dengan biaya yang tinggi. Kalau proses ini terus dijalankan dengan konsisten, maka cita-cita itu akan terwujud. Tapi kalau secara parsial nanti bangunnya nggak secara serentak, menurut saya ya akan terjadi kesenjangan-kesenjangan
Karena bisa jadi fase pertama ini ketika zaman sekarang mungkin berjalan baik, tapi mungkin bisa jadi nanti ganti presiden berubah lagi kebijakannya. Nah, kadang budaya di Indonesia kan begitu, ganti pimpinan, ganti kebijakan, sehingga nggak nyambung ini antara rezim yang satu ke rezim yang lain, sehingga itulah yang kemudian menjadi salah satu pertimbangan dari mungkin ya dari pimpinannya sekarang, bagaimana agar ada jaminan kontinuitas dari program ini. Gitu. Terakhir Pak, tentang RUU Kesehatan, ini RUU yang sedang dibahas oleh DPR. Dan ini RUU yang menurut saya sangat penting karena menyangkut hajat hidup ratusan juta warga negara Indonesia. Beberapa hari lalu, Ombudsman menyerahkan daftar isian masalah kepada DPR yang meliputi 3 catatan penting. Nah, itu apa aja itu Pak? 3 catatan penting daftar isian masalah dari Ombudsman untuk RUU Kesehatan. Ya, sebelum saya ingin menyampaikan 3 aspek itu, yang menjadi concern Ombudsman adalah bagaimana agar proses pembahasan pembentukan undang-undang kesehatan yang baru ini tidak mengulang kasus undang-undang cipta kerja. Karena apa? Karena ini juga omnibus ini. Kalau kita rekam, kalau tidak salah kurang lebih ada 10 undang-undang yang nanti akan digantikan oleh digabung gitu ya. Iya, digabung ke dalam undang-undang ini. Nah, jadi ini memang perlu langkah-langkah yang sistematis, cermat, meskipun juga dibutuhkan kecepatan ya. Tetapi kecermatan, sistematis untuk karena menggabungkan sekian banyak undang-undang itu akan berimplikasi kepada implementasinya nanti. Ya. Nah, 3 hal yang saya catat ya, ini saya dari catatan saya ini yang kita sampaikan kepada Komisi 9 ya, yang membidangi tentang masalah ini adalah pertama adalah fokus kepada hak dan kewajiban penyelenggaraan layanan kesehatan. Ini yang menjadi catatan kita. Terutama hak untuk memperoleh informasi dan edukasi terhadap persoalan layanan kesehatan. Ini yang kemarin di pelayanan kesehatan di kita itu yang sering terjadi itu adalah pola hubungan yang tidak imbang antara pemberi layanan, umpama tenaga medis, karena mereka merasa lebih diperlukan, gitu ya. Sehingga seolah-olah antara majikan dan merasa derajatnya lebih tinggi. Iya, ada gap ya. Nah, masyarakat ini disuruh patuh aja apa yang menjadi saran oleh para pelayan kesehatan ini dalam pelayanan kesehatan ya. Nah, itu harus ada jaminan di dalam undang-undang itu ya, bahwa hak atas informasi, edukasi tentang layanan kesehatan itu harus dijamin di dalam undang-undang. Karena tingkat pendidikan masyarakat kita yang beragam tadi, belum samanya tingkat pendidikan, kefahaman mereka tentang isu kesehatan misalnya. Ini faktanya ya secara empiris ya, sosiologis. Contoh yang viral ini siapa ini di Kalimantan, orang Dayak itu? Ida. Iya, Bu Ida ya, Bu Ida Dayak itu. Kan artinya masyarakat kita itu masih juga menerima kehadiran layanan-layanan yang di luar medis gitu. Nah, sementara layanan yang di luar medis itu seolah-olah menjanjikan gitu. Benar faktanya. Nah, berbeda dengan layanan medis itu kan harus terinformasi. Umpamanya orang mau dioperasi. Itu kan harus jelas mana yang harus nanti akan dibedah yang mana, dampaknya apa, nanti itu akan disuntik apa. Itu harus terinformasi sebenarnya. Meskipun masyarakat itu nggak paham ya, tapi sekurangnya proses itu diberitahu. Bapak nanti kami bius, kan harus nanti disuntik ini istilah medis gitu, ini kan enggak. Nanti Bapak akan didampingi oleh ahli jantung kami, kan harus ini ada ahli istilah medis gitulah. Tapi dengan well informasi itu merasa aman, masyarakat itu
oh saya dioperasi ini dengan aman karena teknologinya menjamin bahwa saya akan aman. Oh nanti yang diambil itu ini gitu. Kan itu masih tidak seluruhnya pelayanan menginformasikan seperti itu kepada masyarakat. Apalagi untuk kalangan difabel, orang yang berkebutuhan khusus misalnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pembagian urusan penyelenggaraan layanan kesehatan. Itu harus jelas antara pusat dan daerah. Jangan sampai kemudian seperti dalam Undang-Undang Cipta Kerja, urusan perizinan semua diambil pusat. Sementara daerah tidak diberi. Padahal ini harus ada pembagian tugas, apalagi nanti kalau ada itu kan dalam undang-undang itu nanti ada target bahwa biaya anggaran negara yang dikeluarkan untuk kesehatan sekian persen, mirip pendidikan yang 20%, ini kalau tidak salah 5%. Nah itu kan harus jelas daerah itu enggak apa enggak gitu, apa enggak dapat bagian apa dapat, itu kan harus jelas. Demikian juga ketersediaan sumber daya, kesehatan. Ini kan sekarang kan sudah banyak ya, Menteri Kesehatan sendiri mengatakan bahwa kita kekurangan tenaga medis, tenaga perawat, tenaga bidan, terutama dokter ya, dokter spesialis itu sangat kurang. Nah ini kan menurut saya dengan adanya pembagian yang jelas itu pembagian tugasnya juga jelas. Menurut saya daerah perlu diberikan peranan, demikian juga pusat, sehingga proses pembagian tugas ini menjadi lebih seimbang. Di Ombudsman dasar kita itu karena sudah dari tahun 2021-2022 itu ada 700 laporan masyarakat terkait dengan layanan kesehatan. Dan itu salah satu yang senjang yang kita temukan adalah relasi antara pusat dan daerah. Kemudian yang ketiga adalah pemenuhan penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Jadi kalau tadi hak kewajiban dan pembagian urusan daerah dan pusat, sekarang ini adalah yang ketiga pemenuhan penyelenggaraan layanan kesehatan bagi masyarakat. Ini terutama adalah pengendalian faktor risiko. Itu yang menjadi catatan kita. Kemudian yang kedua adalah fungsi pengawasan dalam konteks pencegahan. Ini juga menjadi catatan kita. Yang ketiga adalah memaksimalkan fungsi pengawasan dalam konteks penindakan. Ini jadi sejauh apa? Jadi misalnya apabila terjadi malpraktik itu dokter itu jangan hanya diberikan sanksi etik. Jadi perlu ada sanksi yang bersifat lebih kepada kompensasi, misalnya ganti rugi kepada pasien, korban. Nah ini yang baik itu kerugian yang material, imaterial, ini perlu ada beban kepada yang melanggar. Jadi tidak hanya sanksi etik, tapi ada sanksi yang bersifat material atau imaterial, terutama perhatian kepada korban tadi. Selain itu juga misalnya pemenuhan standar pelayanan di fasilitas kesehatan di tingkat pertama dan fasilitas kesehatan di tingkat rujukan lanjutan. Itu standar yang kita maksud adalah seperti di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Jadi ini perlu dipertimbangkan itu di dalam perubahan undang-undang nanti itu. Akses kepada standar pelayanan yang ditetapkan oleh undang-undang itu bisa dipenuhi. Yang terakhir tentang pengawasan jaminan kualitas pelayanan. Ini yang saya kira perlu menjadi perhatian bahwa di dalam undang-undang ini belum diatur sedemikian kuat tentang pengawasan jaminan kualitas pelayanan ini. Itu mungkin Mas Arief beberapa yang bisa saya sampaikan tentang diskusi kita pada hari ini. Baik Pak Naji, terima kasih banyak atas kesempatan bincang-bincangnya dengan saya tentang Ombudsman dan tugas dan fungsi lembaga ini. Terima kasih sekali lagi atas kesempatannya. Mudah-mudahan memberi manfaat terutama kepada masyarakat. Demikian Vivanian obrolan saya dengan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Bapak Muhammad Naji. Tonton terus di interview
episode-episode berikutnya. Sampai jumpa.